Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Karimah. Saya akan menyampaikan mengenai fokus materi pembahasan kedua, yaitu mengenai USB atau Universal Serial Bus, di mana pembagian bahasan USB ditekankan pada infografis berikut. USB merupakan singkatan dari Universal Serial Bus. Merupakan antarmuka yang menghubungkan perangkat ke komputer. Dengan koneksi ini, komputer mengirim atau mengambil data dari suatu perangkat. USB memberikan pengembangan antarmuka standar untuk digunakan di berbagai jenis aplikasi. Untuk poin-poin pembahasan pada USB ada 5 pembahasan. Yang pertama, tinjauan universal bus secara umum. Jadi, yang pertama ini mengenai pembahasan tinjauan USB secara umum. Yang kedua, sejarah perkembangan dari USB, baik menurut versi dan perkembangan sejarah pada pre-rilisnya. Poin yang ketiga mengenai karakteristik dan jenis antarmuka USB. Yang keempat, prinsip kerja dari USB. Dan yang kelima, kelebihan serta kekurangan dari USB itu sendiri. Yang pertama, mengenai tinjauan Universal Serial Bus secara umum. Nah, Universal Serial Bus atau USB merupakan standar bus serial untuk perangkat penghubung. Biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan elektronik lainnya, seperti konsol permainan, ponsel, dan PDI. Sistem USB mempunyai desain yang asimetris, yang terdiri dari pengontrol host dan beberapa peralatan terhubung yang berbentuk pohon dengan menggunakan peralatan hub yang khusus. USB ini secara perlahan-lahan menggantikan protokol komunikasi RS-232 sebagai solusi protokol komunikasi antara PC dan periferalnya. USB ini menyediakan bandwidth yang lebih besar untuk keperluan pertukaran data, serta power supply 5 volt 500 mA yang pada praktiknya arus ini mampu sampai 2 ampere. Di zaman sekarang, sebuah PC sudah dilengkapi dengan port USB minimal 2 buah port. Kabel yang digunakannya pun hanya 4 buah yang secara fisik lebih kecil dibandingkan dengan standar DB9 atau serial COM, apalagi dengan DB25. Panjang kabel maksimum yang digunakan juga bisa menjangkau area 5 meter dari sisi PC atau host. Dengan hub jarak ini bisa mencapai 30 meter. Desain USB ini sendiri ditunjukkan untuk menghilangkan perlunya penambahan expansion card ke ESI komputer atau bus PCI dan memperbaiki kemampuan plug and play atau pasang dan mainkan dengan memperbolehkan peralatan-peralatan ditukar atau ditambah ke sistem tanpa perlu meribut komputer maupun PC. Nah, port USB memungkinkan lebih dari sebuah peripheral terhubung langsung pada port yang sama secara seri. Hal tersebut dikarenakan adanya USB host controller di tingkat host. Dengan begitu, pada programmer embedded atau tingkat device, tidak perlu memikirkan bagaimana sih kontrol yang ada di sisi PC atau host jika harus menghandle lebih dari sebuah peripheral, karena cukup menuliskan kode komunikasi pada device yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai sejarah USB. USB ini ditemukan oleh Ajay Vibhat, seorang arsitek komputer India Amerika. Beliau lahir di India dan sekarang bertempat tinggal di Oregon, USA. Selama bertahun-tahun, spesifikasi USB telah mengalami beberapa kali revisi. Dan ini merupakan perkembangan USB pre-release, yang mana yang pertama kali yaitu USB 0.7 yang dirilis pada bulan November tahun 1994, lalu lanjut pada USB 0.8 yang dirilis pada bulan Desember tahun 1994, kemudian lanjut ke USB 0.9 yang dirilis pada April tahun berikutnya yaitu 1995, lalu USB 0.99 dirilis pada bulan Agustus 1995, dan USB 1.0 yang dirilis pada bulan November tahun 1995, di mana semuanya dimulai dengan USB ini.
Selanjutnya mengenai perkembangan USB berdasarkan versinya. Jadi pada sejarah USB ini ada 3 versi. Yang pertama USB versi 1, USB versi 2, dan USB versi 3. Nah, USB versi 1 ini yaitu pada tahun 1995, khususnya bulan Januari, yang ditawarkan kepada pengguna pada kadar kecepatan hanya 1,5 megabit. Dengan kecepatan dikategorikan rendah dan 12 megabit sesaat untuk kecepatan tinggi. Pada generasi ini dikenal beberapa versi, yaitu USB 1.0 FDR yang dimana diluncurkan pada bulan November 1995. Pada tahun yang sama, ternyata Apple menggunakan Huawei E-AAA pada tahun 1394 yang dikenal sebagai FireWire. Dan USB 1.0 ini dilancarkan pada bulan Januari 1996, serta USB 1.1 dilancarkan pada bulan September tahun 1998. Selanjutnya mengenai versi USB 2.0, di mana USB ini dirilis pada bulan April tahun 2000 yang memperkenalkan kecepatan lebih cepat dari USB sebelumnya, yaitu dengan kecepatan 480 megabit per second. Bisa dikategorikan dengan kecepatan tinggi untuk pemindahan datanya. Dan USB 2.0 ini merupakan teknologi yang banyak digunakan masa kini. Teknologi USB yang paling digemari adalah teknologi USB flash drive, sebuah teknologi memori yang benar-benar ada karena kebutuhan pasar. Dengan kapasitasnya yang besar, ukurannya yang kecil, serta kecepatan yang baik, USB flash drive ini banyak diminati oleh masyarakat. USB flash drive berfungsi sebagai media penyimpanan yang portable, jadi bisa kita bawa kemana-mana ya, atau sering kali kita sebut dengan flash disk. Selanjutnya untuk versi yang ketiga. Nah, versi ini berbeda dengan USB 2.0 karena teknologi USB 3.0 ini diperkenalkan sejak tahun 2007. Dengan keunggulan yang diusung oleh USB 3.0 ini, bila dibandingkan dengan USB 2.0 adalah kecepatan transfer datanya atau transfer rate yang mampu mencapai 5 gigabit per detiknya. Jadi bisa kita lihat ya perbedaannya antara USB 1.0, USB 2.0, dan USB 3.0. Kecepatan transfer datanya yang paling cepat adalah USB 3.0. Perbedaan lainnya adalah permasalahan panjang kabel data. Jika pada USB 2.0 disarankan menambah panjang kabel dengan maksimal 3 meter untuk menjaga kecepatan transfer data tetap akurat, maka di USB 3.0 panjang kabelnya bukan lagi faktor yang mempengaruhi kecepatan transfer data. Selain itu, USB 2.0 memerlukan suplai maksimal daya sebesar 900 mA. Kelebihan lainnya, USB 3.0 ini dibandingkan dengan USB 2.0 yaitu dilihat dari sifatnya, di mana sifatnya itu yang bersifat full duplex. Artinya bahwa USB host dapat melakukan send and receive data secara terus-menerus. Namun, perlu kita ketahui ya, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Begitupun dengan USB 3.0 ini. Kekurangan dari USB 3.0 ini belum adanya dukungan dari sistem operasi. Selanjutnya kita ke pembahasan karakteristik dan jenis USB interface. Di mana versi USB setidaknya sampai tahun 2009 dibagi menjadi 3 macam, yaitu versi 1, versi 2, versi 3. Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, USB 1.0 ini termasuk ke dalam kategori low speed. Sedangkan untuk high speed masuk ke kategori versi 2 dan 3. Bisa kita lihat ya, jenis USB dan contohnya pada tabel ini. Nah, untuk low speed, jenis USB low speed dengan interactive device dan kecepatannya 10-100 KB per second, contohnya seperti keyboard, mouse stylus, game, peripheral virtuality, peripherals. Untuk full speed,
yaitu seringkali ada di handphone, audio, compressed video, dengan kecepatan 500 kilobit per sekon sampai 10 megabit per sekon. Nah, contoh aplikasinya yaitu POTS, broadband, audio, dan mikrofon. Untuk high speed, itu ada pada video dan storage atau penyimpanan. Dengan kecepatan 25-400 megabit per sekonnya. Contohnya video, storage, image, dan broadband. Bisa bahwa jenis port USB secara umum itu ada tipe A dan tipe B. Di mana tipe A ini berbentuk persegi panjang, sedangkan tipe B berbentuk lebih kayak bentuk kotak dengan kaki 1-2 di atas dan kaki 3-4 di bawahnya. Ini tipe mini A, ini tipe mini B, ini tipe mikro A, jadi lebih kecil. Dan ini tipe mikro B, sedangkan ini ada dua, yaitu tipe mikro B USB 3.0 dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Dan ini tipe C. Tipe C ini bisa kita lihat pada handphone masa kini dengan USB pengantar dayanya itu tipenya tipe C. Selain USB, masih banyak jenis interface lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang sama, termasuk port serial RS232 dan port paralel. Nah, tabel ini menunjukkan perbandingan berbagai jenis interface, dilihat dari kecepatan transfer data, panjang kabel maksimum, serta kegunaan yang biasanya dipakai dari berbagai jenis interface. Yang pertama, ada USB dengan format komunikasi data yaitu serial asinkron. Maksimal device-nya 127 dan panjang kabel maksimalnya itu 4,8 meter, bisa 30 meter dengan 5 hub, dan kecepatan transfer datanya yaitu 1,5 megabit, 12 megabit, dan 480 megabit. Contohnya bisa kita jumpai di mouse, keyboard, drive, audio, printer, dan peripheral standar ataupun khusus. Ada Ethernet dengan komunikasi data serial, maksimal device 1024, panjang kabel 480, kecepatan transfernya 10 GB dengan contoh aplikasinya itu komunikasi jaringan. Bisa kita lihat di komunikasi jaringan pada handphone kita. Ada juga IEEE 1394B atau Firewire 800 berupa formatnya serial dengan maksimal device 64 dan panjang jaraknya itu panjang kabelnya itu 90 dan kecepatan transfer datanya 3,2 GB, contohnya pada video, media penyimpanan atau storage. Sedangkan untuk IEEE seri 488 itu adalah format paralel dengan maksimal device 15, panjang kabel 18, dan kecepatan transfernya 8 megabit. Contoh aplikasinya yaitu instrumen. Ada IRDA dengan format serial asinkron inframerah, maksimal device-nya 2, panjang kabelnya 1,8, kecepatan transfer datanya 16 MB. Contohnya ada pada printers dan handheld. Ada IEC atau Integrated Circuit, yang mana pada pembahasan sebelumnya telah dibahas. Dengan format serial sinkron,
maksimal device-nya 40, panjang kabelnya 5 meter, dan kecepatan transfer datanya 3,4 MB. Contoh aplikasinya pada komunikasi dan mikrokontroler. Lalu selanjutnya ada microwave dengan format serial sinkron, maksimal device 8, panjang kabel 3 meter, kecepatan transfer datanya 2 megabit, dan contoh aplikasinya sama seperti IEC, yaitu komunikasi mikrokontroler. Selanjutnya ada MIDI dengan format serial current loop, maksimal device-nya 2, panjang kabelnya 15 meter, dengan kecepatan transfer data 31,5 kilobit. Contohnya pada musik dan show control. Selanjutnya ada parallel printer ports dengan format komunikasi paralel seperti pada namanya, paralel, dengan maksimal device 2, panjang kabel 3-9 meter, dan kecepatan transfer datanya itu 8 megabit. Contohnya pada printer, scanner, dan disk drive. Selanjutnya ada RS-232 dengan format komunikasi datanya serial asinkron sama seperti USB, namun maksimal device-nya itu 2 dan panjang kabelnya 15-30. Kecepatan transfer datanya hanya 115 kilobit. Contohnya pada modem, mouse, dan instrumen. Selanjutnya mengenai prinsip kerja USB. Nah, untuk prinsip kerja USB, ketika host atau komputer mencatu perangkat USB, host mendata perangkat yang terhubung ke bus USB dan menyimpan alamat memori untuk masing-masing perangkat tersebut. Proses ini disebut enumerasi. Perangkat USB tersebut juga langsung diinisialisasi oleh host ketika terhubung ke bus USB. Host juga mencoba mencari dan memilih tipe transfer data apa yang cocok untuk perangkat tersebut. Contohnya, yang pertama interrupt, di mana untuk perangkat yang hanya memerlukan transfer data kecil bisa menggunakan mouse dan keyboard. Sedangkan untuk transfer data yang besar seperti printer, kita memerlukan boot. Dan untuk isochronous digunakan untuk perangkat yang memerlukan transfer data 2 arah dan memerlukan resolusi tinggi seperti speaker dan webcam. Host dapat juga mengirim perintah dan mendata parameter-parameter yang diperlukan dengan menggunakan kontrol picket. Setelah perangkat didata oleh host, kemudian mengatur total bandwidth yang diperlukan untuk perangkat yang menggunakan mode isochronous dan interrupt. Perangkat dengan transfer data tersebut dapat menggunakan sampai 90% dari total 480 megabit per sekonnya, yang disebut port USB. Setelah 90% bandwidth tersebut dipakai, host akan menolak akses ke perangkat isochronous dan interrupt yang lainnya. Contohnya, control packet dan paket untuk transfer data tipe book kemudian menggunakan total bandwidth yang tersisa, yaitu sekitar sedikitnya 10%. Paket pertama atau penanda yang disebut token awal dihasilkan oleh host untuk menjelaskan apakah paket yang mengikutinya akan dibaca atau ditulis.
dan apa tujuan dari perangkat dan titik akhirnya. Lalu paket berikutnya adalah data paket yang diikuti oleh handshaking packet yang melaporkan apakah data atau penanda sudah diterima dengan baik ataupun titik akhirnya gagal menerima data dengan baik. Nah, setiap proses transaksi pada USB terdiri atas paket token atau sinyal, paket token atau sinyal penanda, atau disebut header yang menjelaskan data yang mengikutinya. Kedua, pilihan paket data termasuk tingkatan muatan. Dan yang ketiga, status paket untuk acknowledge pemberitahuan hasil transaksi dan untuk koreksi kesalahan. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pada soket USB itu terdiri adalah 4 nomor kaki, di mana nomor 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4 ini nomor 1 dengan warna kabel merah yang berfungsi sebagai penyuplai power atau power supply dengan tegangan lebih dari 5 volt DC, sedangkan untuk nomor pin 2 warna kabelnya itu putih berfungsi sebagai jalur data. Nomor pin yang ketiga sama seperti nomor pin yang kedua, berfungsi sebagai jalur data dengan warna kabel hijau. Dan nomor pin yang keempat berfungsi sebagai ground-nya. Selanjutnya, kita perlu mengetahui kelebihan dari USB dan berikut kelemahannya. USB sama halnya dengan perangkat lain yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun telah dikembangkan dari zaman ke zaman, ada beberapa hal mengenai kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama kita bahas mengenai kelebihan dari USB. Yang pertama, komputer bisa diposisikan menjadi sebuah host. Baik komputer maupun PC bisa diposisikan menjadi sebuah host. Poin yang kedua, lebih dari 127 perangkat dapat tersambung ke komputer secara langsung menggunakan penghubung hub USB. Nah, poin yang ketiga, kabel USB yang digunakan secara langsung bisa mencapai 5 meter. Sedangkan jika menggunakan perangkat hub bisa juga mencapai hingga 30 meter. Yang keempat, perangkat USB bersifat hot swappable. Artinya, perangkat keras yang sudah menggunakan port USB bersifat plug and play atau jalan dan mainkan. Yang kelima, mendukung 3 tipe kecepatan, yaitu low, full, and high. Seperti pada pembahasan sebelumnya ya, ada presisi 1, 2, dan 3. Nah, ini merupakan pendukung dari kecepatan tersebut ya. Dan kelebihan yang terakhir yaitu USB bersifat multi-platform, yaitu mendukung hampir semua sistem operasi. Selanjutnya kita lihat untuk kekurangan dari USB. Ada 3 poin kekurangan. Yang pertama, panjang kabel untuk koneksi ke USB relatif pendek apabila dibandingkan dengan interface lainnya. Seperti yang ditampilkan pada tabel sebelumnya, bahwa USB relatif pendek dibandingkan dengan interface lainnya pada panjang kabelnya. Yang kedua, tidak cocok untuk peripheral dengan bandwidth tinggi. Dan yang terakhir, membutuhkan Windows 9 atau 8 ke atas untuk kompatibilitas secara penuh. Untuk Windows PC 7 ke bawah,
kompatibilitasnya kurang maksimal. Dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi kedua USB Universal Serial Bus. Terima kasih.